Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arda Lukman Eka Praditya dari Prodi Sistem Teknologi Informasi NPM 2259201071. Di sini saya akan mempresentasikan proyek UAS saya dengan mata kuliah pemrograman berorientasi objek, yang dimana saya membuat sebuah website yang bernama Danaku di sini untuk mengelola manajemen keuangan pribadi. Baik, di sini kita akan menjelaskan codingannya satu persatu. Yang pertama, ini untuk mengimport sebuah modul Flex, kemudian kita import lagi sebuah blueprint yang bernama front end dan back end. Kemudian kita daftarkan kedua blueprint tersebut ke aplikasi Flex. Nah, kemudian ini untuk menjalankan sebuah aplikasinya, coba kita running terlebih dahulu. Nah, kita buka API-nya. Nah, di sini kita menjalankan sebuah servernya. Kemudian ada PBO Python. Di sini saya membuat beberapa class. Yang pertama ada class transaksi, kedua class profile, ketiga class anggaran, keempat class investasi. Yang pertama ada class transaksi, yaitu ada atribut kategori, thumbnail, jumlah, tanggal, frekuensi, dan sumber. Di sini ada metode datanya, kemudian profil juga. Itu ada nama manajemen, panggilan manajemen, UID manajemen, email, alamat, nomor HP, rating. Kemudian begitupun seterusnya. Anggaran ini ada atribut-atribut tertentu. Lanjut kita ke backend Python. Nah, di sini kita import OS yang dimana untuk berinteraksi di sistem operasi kita. Kemudian kita import blueprint untuk merender template dari sebuah HTML, redirect untuk mengalihkan URL ke bagian tertentu. Kemudian kita import lagi sebuah fungsi yang bernama secure file name untuk mengamankan sebuah file yang diunggah pengguna. Kemudian di sini kita mengimportkan fungsi-fungsi dari database. Kemudian kita import lagi sebuah kelas-kelas yang berada di modul PBO. Di sini kita tambahkan lagi blueprint yang bernama backend. Kemudian ini ada modulnya. Kemudian ini URL-nya. URL ini yang dimaksud untuk sebuah URL yang ada di blueprint ini akan diawali dengan /backend. Kemudian ini untuk membaca folder di static. Nah, di sini untuk membaca directory upload sebuah thumbnailnya. Di sini kita masukkan ke folder transaksi yang ini, yang dimana kalau kita menambahkan thumbnail, dia akan menyimpan ke folder transaksi. Nah, ini foto-fotonya. Kemudian juga ada investasi, menyimpan folder foto ke folder investasi. Nah, di sini ada dashboard untuk menampilkan sebuah dashboard. Kemudian di sini ada buat transaksi, ini untuk menampilkan di sini untuk menambah transaksi. Dan masukkanlah atribut-atribut yang ada di kelas transaksi. Kemudian di sini ada thumbnailnya untuk mengupload sebuah thumbnail yang dimana akan menyimpan ke folder transaksi. Kemudian kita panggil lagi kelas transaksinya dan masukkan semua atribut yang berada di kelas transaksi. Nah, di sini return redirect URL front end beranda ini yang dimana kalau kita inputkan sebuah data di transaksi, misalkan kita inputkan, ketika kita klik simpan ini akan dialihkan ke front end beranda. Nah, di bagian beranda kita simpan, tanggalnya kita masukkan tanggal, lalu kita simpan. Nah, akan redirect ke bagian beranda. Kemudian ini return render template, ini akan merender sebuah template HTML yang berada di section backend transaksi. Backend transaksi ini untuk penginputan kolom-kolom penginputan data. Kemudian begitupun sama di profil juga begitu juga. Yang di profil ini bedanya dia tidak memakai thumbnail.
Yang anggaran juga tidak memakai thumbnail, yang investasi memakai thumbnail yang kedua, yang dimana akan menyimpan foldernya ke folder investasi. Habis itu kita ke database. Nah, di sini kita import modul JSON dan import modul OS. Ini lokasi datanya ada di sini, lokasi data. Dan ekstensinya adalah JSON. Saya membuat 3 daftar, yaitu daftar transaksi, daftar anggaran, dan daftar investasi. Kemudian di sini ada ini fungsinya untuk membaca data di daftar transaksi. Kemudian ini sama untuk membaca data di daftar anggaran. Kemudian ini simpan data. Nah, ini untuk menyimpan sebuah data ke JSON-nya nih, ke JSON sini. Ke lokasi berkasnya. Tergantung lokasi berkasnya nanti yang diminta akan menambahkan ke daftar JSON ini. Kemudian ini ada ambil satu. Ini untuk mengambil sebuah satu data yang berada di kelas tertentu. Misalkan ini kelas transaksi. Jadi dia akan mengambil satu data di daftar transaksi. Kemudian sama saja seperti ini juga. Anggaran sama aja, investasi seperti itu juga. Kemudian ini untuk mengambil banyak data. Yang dimana untuk mengambil semua data yang ada di daftar tersebut. Anggaran juga sama seperti itu. Kemudian ini untuk menyimpan data baru, yang ditambahkan. Kemudian ini ada ID plus 1 yang dimana ini untuk setiap data yang diinputkan akan bertambah 1 ID-nya gitu. Kemudian ini juga sama seperti di atas, akan bertambah 1 ketika kita menginputkan data baru. Nah, kemudian kita ke front end. Nah, front end ini untuk menampilkan root yang ada di HTML-nya, untuk menampilkan sebuah root-nya. Misalkan ini slash. Nah, misalkan kalau kita klik slash, dia akan pindah ke beranda. Begitupun juga seterusnya, misalkan slash anggaran, dia akan berpindah ke daftar anggaran. Ini untuk root-nya. Kemudian di mana lagi ya? Di carousel. Nah, di carousel ini untuk menampilkan sebuah daftar gambar-gambar banner seperti ini. Yang dimana ini fotonya ada di slides, bagian folder slides. Dan ini nama sebuah fotonya dan ekstensinya adalah PNG. Kemudian footer ini adalah sebuah tampilan yang berada di bawah sebuah website. Kemudian di bagian navbar itu untuk tampilan yang di atas sebuah website nih. Ini namanya navbar. Kemudian ada sidebar. Sidebar ini yang di samping seperti ini, di admin. Nah, ini namanya sidebar. Kita panggil lah ini, misalkan ini backend buat transaksi. Ketika kita klik tambah transaksi, dia akan mengalihkan ke ini, ke backend investasi. Nah, backend buat investasi. Nah, di sini pertama kita bahas section dulu. Ini ada backend anggaran. Ini untuk membuat data, untuk menginput data sebuah, gimana ya bahasanya, untuk membuat data baru di daftar anggaran. Nah, ini kita panggil kelas-kelasnya yang atribut-atributnya yang berada di kelas anggaran. Seperti nama, jumlahnya, jumlah anggaran, periode, terus pengeluarannya, sisa, dan keterangan. Di sini kita memakai tipe teks. Ini periode, kita memakai tipe date. Kemudian dashboard. Ini dashboard, tampilan halaman ini. Ini dashboard. Kemudian
ini juga sama seperti anggaran tadi, kita lempar atribut-atributnya yang berada di investasi, yang berada di ini atribut ini kita lempar ke sini, investasi sini, agar untuk memproses penginputan datanya. Nanti setelah kita input data, dia akan menampilkan di front end investasi. Nah, di sini untuk menampilkan sebuah penginputan kita tadi. Datanya sudah kita input, maka ditampilkanlah berbentuk HTML di sini. Kita panggil tuh apa aja tuh yang mau kita tampilkan di sini. Kita panggil atributnya, misalkan nama, terus jumlah investasinya, periodenya, terus returnnya berapa, nilai akhirnya berapa, dan keterangannya. Begitupun yang lainnya sama saja seperti itu. Dan ini ada front end satu anggaran yang dimana ini untuk menampilkan sebuah sebuah data, mengambilkan sebuah satu data, misalkan gini, daftar investasi. Nah, kita klik ini. Nah, ini namanya jelasinnya. Namanya ini mengambil satu data dari sebuah daftar data yang ada di sini. Nah, kita ambil satu itu. Jadi tampilannya seperti ini. Coba kita tes tambahkan data ya. Apakah dia akan masuk ke daftar JSON ini, daftar transaksi. Coba kita, ini ID-nya ID 6. ID ke-6, jika kita tambahkan dia akan otomatis bertambah ke ID 7, akan bertambah satu ID. Misalkan kita tambahkan nama investasinya, misalkan investasi kripto. Kita masukkan gambarnya, Ethereum. Kemudian jumlahnya 100 juta. Periodenya dari 2023 ke 2024. Returnnya kita ini profit apa loss nih. Misalkan kalau kita profit, plusnya 20% misalkan. Kemudian nilai akhirnya dari 100 juta ini naik 20%, lalu menghasilkan uang 120 juta. Keterangannya investasi dalam koin kripto Ethereum dalam 1 tahun. Ethereum dalam 1 tahun. Kripto. Nah, lalu simpan. Ini akan redirect ke daftar investasi. Kita simpan. Nah, ini akan bertambah. Kita lihat di daftar JSON-nya. Nah, sini sudah bertambah menjadi 7. Kemudian sama saja seperti yang lainnya, begitupun. Terus apalagi ya? Karusel udah. Frontend udah. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.